Kali ini, mari kita bahas film bergenre fantasy yang berjudul Lu Over the Wall atau Yoke Sugeru Lu no Uta. Film ini menceritakan tentang Kai, seorang anak remaja yang pendiam tapi dia sangat bertalenta dalam bermusik. Karena kemampuan musiknya yang luar biasa, Yuho dan Kunio mengajak Kai untuk bergabung dalam band mereka, yaitu band Siren. Sejak bergabung band, Kai berubah menjadi remaja yang optimis karena dia bertemu dengan putri duyung yang bernama Lu. Dia bisa menyanyi dan menari. Akan tetapi kebersamaan mereka membawa malapetaka di kota mereka tinggal. Penasaran kan? Gak usah lama-lama, yuk kita mulai aja masuk ke dalam ceritanya. Kalau suka sama channel ini, jangan lupa subscribe-nya ya. Oke deh, ini dia Lu Over the Wall. Scene diawali dengan seorang remaja bernama Kai. Kemampuannya dalam bermusik disukai orang banyak. Tapi selama ini, Kai menyembunyikan identitasnya. Akan tetapi sekuat-kuatnya persembunyian Kai, tetap saja identitas Kai akhirnya diketahui oleh teman sekelasnya, yaitu Yuho dan Kunio. Mereka memiliki sebuah band yang bernama Siren. Tapi band mereka ini tidak terkenal, karena mereka sama-sama menyembunyikan identitas juga selama bermusik. Hal ini karena Yuho adalah anak kepala perikanan, dan Kunio anak seorang pendeta. Yuho dan Kunio mengajak Kai bergabung dalam band mereka karena mereka kekurangan anggota. Tapi saat itu Kai tidak tertarik sama sekali. Kai ini memang sering menghabiskan waktu hanya di kamarnya saja. Dia memang tidak pernah bersosialisasi. Penolakan Kai tidak dihiraukan. Yuho terus mengajak Kai untuk bergabung dengan iming-iming. Tempat latihan yang mereka lakukan adalah di tempat yang tersembunyi, yaitu di Pulau Putri Duyung, yang berada di belakang Karang Okage, karang besar di depan kota Hinashi. Mendengar nama Pulau Putri Duyung, Kai menjadi sangat tertarik, tapi Kai masih belum membuat keputusan apapun, karena di sisi lain, Pulau Putri Duyung adalah tempat yang terlarang. Singkat cerita, Kai pulang sekolah. Dia menerima surat dari ibunya di Tokyo. Kai ini sebelumnya memang tinggal di Tokyo, tapi sekarang Kai pindah ke Hinashi mengikuti ayahnya sejak perpisahan orang tuanya. Saat Kai akan kembali membuat aransemen lagu di kamarnya, Kai melihat ada seekor ikan mendekat, dan ketika lagunya dimatikan, ikan itu menjauh menuju Karang Okage. Melihat Karang Okage, Kai pun mempelajari mengenai mitos yang ada di masyarakat. Karang Okage ini memang memiliki mitos tentang hidupnya Putri Duyung di celah-celah tebing. Awalnya, penduduk kota sangat bersyukur ada karang yang menutupi mereka dari terik matahari. Tapi sejak banyaknya kapal yang tenggelam sekitar Pulau Putri Duyung, navigasi di sana jadi kacau dan sangat membahayakan bagi pelaut lainnya. Maka dari itu, penduduk Hinashi menutup jalan menuju Pulau Putri Duyung. Penduduk menganggap bahwa ini adalah ulah Putri Duyung yang suka memakan manusia. Sejak saat itu, penduduk menggantung landak laut bercat putih di depan rumah. Hal itu dilakukan karena konon katanya untuk menangkap Putri Duyung yang takut dengan matahari. Selain itu, penduduk dilarang memainkan musik karena musik akan menarik perhatian Putri Duyung datang. Setelah membaca sejarah keseluruhan, Kai malah jadi semakin penasaran mengunjungi Pulau Putri Duyung, dan Kai pun memutuskan pergi dengan Yuho dan Kunio. Ikutnya Kai ini bukan berarti Kai bergabung band Siren, melainkan dia ingin mengetahui keadaan Pulau Putri Duyung. Hey, maybe this'll change your mind. Our band... Welcome to Siren Super Secret Music. Sesampainya di Pulau Putri Duyung, ternyata di sana ada sebuah taman hiburan yang sudah terbengkalai. Taman hiburan ini dulu dibangun oleh kakek Yuho, tapi semuanya terhenti sejak penduduk percaya tentang mitos Putri Duyung pemakan manusia. 1, 2. Setelah menyanyikan lagu pertama, Kai mengomentari penampilan Yuho dan Kunio yang tidak menarik dan tidak sesuai ritme. Mendengar hal itu, Yuho sangat kesal. Yuho bahkan pergi meninggalkan mereka. Saat Kunio berniat menyusul Yuho, suara nyanyian muncul. Setelah diikuti, ternyata berasal dari Putri Duyung. Kai sangat terkejut melihat Putri Duyung dengan mata kepalanya sendiri. Kai pun menceritakan tentang Putri Duyung yang mengisi backing vokal mereka saat latihan tadi. Tapi yang terjadi, Kunio malah mengejek Kai. Sesampainya di perahu, Yuho masih kesal dengan Kai dan dia meminta Kai mengucapkan maaf untuk menghiburnya. Tanpa berpikir lama, Kai langsung meminta maaf dan dengan mudahnya Yuho pun kembali ceria. Di perjalanan pulang, mereka melihat cahaya lain dari sebuah perahu. Setelah dilihat, ternyata ada orang yang sedang melakukan penangkapan ikan ilegal.
Padahal ini adalah wilayah terlarang. Para pria ini mencegat kapal mereka. Yuho mengungkapkan kekesalannya karena tindakan mereka mengeksploitasi perairan di Pulau Putri Duyung. Tentu saja pria ini kesal dan melempar handphone Kai saat Kai mencoba merekam kejadian ini. Kai dan yang lainnya jadi ketakutan. Apa yang akan pria ini lakukan kepada mereka? Tapi ada hal aneh yang terjadi. Kapal para penangkap ikan ilegal ini tiba-tiba terbang. Setelah berhasil melarikan diri, mereka pun mulai bersiap pulang ke rumah masing-masing. Tapi sebelum berpisah, Kunio meyakinkan lagi kepada Kai untuk bergabung dengan bandnya, dan akhirnya Kai menyetujui untuk bergabung. Singkat cerita, Kai menemukan kakeknya yang sedang membuat payung, menanyakan apakah kakek pernah melihat Putri Duyung secara langsung. Mendengar kalimat itu, kakek kembali mengingatkan Kai untuk jangan pernah sekali-kali pergi ke laut lepas. Saat makan malam, ayah Kai ternyata mengetahui bahwa Kai bergabung dengan Yuho. Mengetahui Kai akan bermain musik, kakek sangat marah karena Putri Duyung akan tertarik datang ke kota ini. Kai kecewa melihat respon kakek dan dia pun pergi sebelum menghabiskan makanannya. Kai pergi ke gudang penyimpanan. Di sanalah dia sering menghabiskan waktunya mendapatkan inspirasi. Saat sedang melihat-lihat, Kai malah menemukan kaset milik ayahnya, karena ayah Kai dulu juga bergabung dalam sebuah band. Kai pun menyalakan salah satu kaset ayahnya dan menambahkan beberapa aransemen. Musik yang dibuat Kai ternyata benar-benar memancing Putri Duyung datang kepadanya. Kai sangat terkejut sekaligus ketakutan. Dia pun mencoba menyalakan kembali musik dan ajaibnya, saat musik dinyalakan, ekor Putri Duyung ini berubah menjadi kaki. Dia bahkan bisa menari. Kai pun mencoba berkomunikasi dengan Putri Duyung ini. Ternyata Putri Duyung ini bisa berbicara dan dia bernama Lu. Kedatangan Lu ini untuk mengembalikan handphone Kai yang terjatuh di laut. Keesokan harinya, sekolah menyelenggarakan lomba berenang. Kai yang payah dalam berenang tentu saja menggunakan pelampung dan gerakannya sangat lambat. Tapi semua itu berubah ketika Lu menarik Kai. Gerakannya sangat-sangat cepat sampai membuat semua orang tercengang. Kecepatannya hampir sama seperti menaiki jet ski. Singkat cerita, sepulang sekolah, Kai dan yang lainnya kembali berlatih di Pulau Putri Duyung. Terlihat Kai yang lebih ceria dari sebelumnya, dan saat memainkan aransemen baru, Lu muncul mengisi suara dari musik. Yuho dan Kunio tentu saja sangat terkejut melihat Putri Duyung di depan mereka. Bahkan Kai memperlihatkan kaki Lu yang akan menghilang ketika musik dimatikan. Kunio dan Yuho tentu saja khawatir karena mereka mempercayai mitos tentang Putri Duyung yang memakan manusia. Tapi Kai memberitahu bahwa Lu tidak berbahaya. Buktinya saja, Lu mengembalikan handphonenya yang sudah hilang. Akhirnya, mereka pun kembali berlatih, tapi kali ini dengan Lu. This is way too hard. You got Sepulangnya latihan, Lu terus menunjukkan kemampuannya yang membuat mereka sangat kagum. Karena Lu terlihat baik, mereka bertiga memutuskan merahasiakan keberadaan Lu dari yang lain. Don't do that. Setelah berpisah dengan Yuho dan Kunio, Kai didatangi lagi Lu. Ternyata Lu ingin mencoba berkeliling kota. Dengan terpaksa, Kai menuruti keinginan Lu. Tapi, Lu harus menggunakan jaket dan Kai akan terus memainkan musik karena agar kaki Lu tidak berubah menjadi ekor. Sepanjang perjalanan, terlihat Lu sangat senang karena ini adalah impian Lu, bisa bermain di dunia manusia. Lu ingin berteman dengan semua orang. Setelah itu, Kai mengajak Lu ke atas bukit, melihat pemandangan kota Hinashi. Di sana mereka berbincang mengenai orang tua Lu. Lu saat ini tinggal dengan ayahnya, sedangkan ibunya sudah dimakan saat tertangkap jaring. Kebersamaan mereka dihabiskan sampai dini hari. Sebelum mengantar Lu pulang, Lu melihat penampungan anjing liar dan dia ingin melihat anjing-anjing itu lebih dekat. Tapi saat melihat lebih dekat, Lu malah mengeluarkan semua anjing dan merubahnya menjadi duyung.
Ternyata gigitan Putri Duyung bisa merubah mereka menjadi duyung juga. Lebih tepatnya, kini mereka menjadi anjing duyung. Lalu singkat cerita, Kai mendatangi rumah Kunio. Di sana Kunio membantu Kai mendapat informasi tentang Putri Duyung dari ayahnya dengan alasan Kai sedang mengerjakan tugas musim panas. Ayah Kunio menceritakan tentang kejadian Putri Duyung yang dibakar di atas gunung. Sejak kejadian itu terjadi banjir yang sangat tinggi, membanjiri yang di bawah bayangan Karang Hokage. Penduduk menganggap bahwa ini adalah kutukan Hokage. Reclaim the creature's body and what you'd like to know, feel free to peruse these records. Setelah mengunjungi Kunio, Kai kembali mencari inspirasi untuk musiknya. Tapi saat musik dinyalakan, dari luar sana anjing duyung Lu menyiram Kai air. Karena sedang hujan, matahari tidak terlihat pada hari itu. Lu meminta Kai menaiki perahu, tapi karena Kai tidak bisa menjalankan perahu, Lu pun mendorong perahu Kai menuju terowongan Karang Hokage. Di tengah jalan Lu tertarik dengan payung yang digunakan Kai. Lu sangat senang memainkan payung. Melihat tingkah Lu yang lucu, Kai memotret Lu. Tapi Kai lupa mematikan flash kameranya. Saat sedang mencoba menenangkan Lu malah menarik Kai ke dalam air. Bahkan anjing duyung membuka pelampung Kai. Mereka membawa Kai ke dalam air. Ternyata Lu ingin mengajak Kai melihat pemandangan bawah laut yang sangat indah. Saat melihat sekitar, Lu berteriak, "Ayah!" Ternyata ayah Lu datang. Tapi terlihat dari bayangannya, ayah Lu ini berukuran sangat besar. Setelah itu Lu mengantarkan Kai kembali ke permukaan, tapi Lu membiarkan Kai berenang seorang diri. Lu ingin Kai bisa berenang, sehingga Lu dan anjing duyung melatih Kai perlahan-lahan. No fight. No floaty. Keesokan harinya, Kai, Yuho, dan Kunio sedang berada di pabrik milik keluarga Yuho. Tidak lama muncul kakek Yuho dan ayah Yuho yang sedang membahas pengembangan bisnisnya di kota Hinashi. Di tengah perbincangan, ayah Yuho memberi masukan untuk mengizinkan Yuho dan teman-temannya menyanyi di festival Lentera. Tanpa berpikir panjang, kakek Yuho mengizinkannya. Karena identitas Kunio dan Kai ingin tetap tersembunyi, di hari festival mereka pun memutuskan menutup wajah mereka. Selain tampil menutupi wajah, mereka mengajak Lu bergabung, memasukkannya ke dalam kotak es. Upacara pelepasan lentera pun dimulai. Lu melihat indahnya lentera berterbangan, tapi kebahagiaan Lu ini tidak terkendali. Lu menyalakan musik dan membuat semua pengunjung menari dengan sendirinya. Saat semuanya sedang menikmati tarian, musik mati, mengakibatkan ekor Lu muncul. Dengan cepat, Kai menyalakan lagi musik, tapi semua itu terlambat. Beberapa dari mereka menyadari Lu adalah Putri Duyung. Kai kembali mematikan musik dan segera membawa Lu menuju laut. Why don't you protect us? Not when the sun's out. Mermaid! Setelah kejadian hari itu, pengunjung pantai meningkat. Mereka penasaran dengan kehadiran Lu karena video Lu menari tersebar di semua media sosial. Selain itu, Kai, Kunio, dan Yuho sama-sama jadi incaran wartawan. Untungnya kakek segera membawa mereka menuju balai kota. Tapi ternyata di sana mereka tetap dimintai keterangan lebih. Mereka ingin mengetahui apakah benar Lu adalah Putri Duyung. Jika benar, setidaknya ini akan menjadi magnet untuk wisatawan datang ke kota Hinashi. Dengan berbagai tawaran yang ada, untungnya Kai memberitahu bahwa Lu adalah manusia yang menggunakan kostum. Kakek Yuho tidak percaya begitu saja. Dia memohon kepada Yuho untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Tapi semua terhenti ketika kakek Kai datang dan menghentikan rapat, ditambah kehadiran Nenek Tako. Nenek Tako ini konon kekasihnya mati dimakan duyung. Sejak saat itu dia sangat benci Putri Duyung. Begitu juga kakek Kai. Karena kakek Kai harus kehilangan ibunya. Kakek melihat secara langsung bagaimana ibunya dimakan dan dibawa ke dalam air oleh duyung. Saat kakek dan nenek Tako menjelaskan tentang duyung, pengawal membawa mereka keluar dan Kai tetap bersikukuh bahwa Lu adalah kostum. Mendengar hal itu kakek kecewa, tapi dia tetap akan melanjutkan pembangunan di Pulau Putri Duyung.
Keesokan harinya, Kai, Yuho, dan Kunio bertemu membahas lagi tentang Lu. Yuho dan Kunio merasa kehadiran Lu seharusnya jangan dirahasiakan. Mereka ingin mengubah mindset penduduk tentang Putri Duyung jahat. Kakek Yuho bahkan akan segera melakukan pembangunan ulang di Pulau Putri Duyung dan pembukaannya akan dilakukan oleh band mereka. Kakek Yuho sangat menyukai Putri Duyung, berbeda dengan ayahnya. Maka dari itu, Yuho ingin mengajak Lu dalam acara pembukaan. Di sanalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan Lu. Mendengar hal tersebut, Kai malah tidak ingin menyeret Lu dalam band ini karena Kai takut sesuatu hal terjadi kepada Lu. Di tengah perbincangan, Lu datang. Yuho dan Kunio menanyakan secara langsung apakah Lu ingin menyanyi dan menari lagi. Tentu saja Lu menjawab iya, karena ini adalah impiannya. Singkat cerita, di tempat pembekuan ikan, dua orang pria sedang menunggu instruktur untuk memberitahu cara pembekuan ikan. Tapi hal aneh terjadi. Yang datang adalah ayah Lu. Tanpa basa-basi, ayah Lu berpura-pura sebagai instrukturnya. Tapi ikan-ikan ini ternyata digigit, sehingga mereka tidak akan mati. Lucunya, ayah Lu menyuruh ikan-ikan ini berpura-pura mati. Setelah pekerjaan pembekuan ikan selesai, ayah Lu pergi ke suatu tempat. Akibat gigitan ayah Lu kepada semua ikan yang sudah dijadikan hidangan pun masih tetap hidup walaupun sudah berbentuk tulang belulang. Upacara pembukaan Mermaid Land pun dimulai, tapi Kai memutuskan tidak akan bergabung di penampilannya hari ini. Dia tidak ingin memancing keributan lagi. Pulau itu menjadi sangat cantik, banyak souvenir yang menggunakan wajah Lu, sedangkan Yuho dan Kunio tetap bermain di acara pembukaan walaupun tanpa Kai. For who I am, I find that I still need other you. And then after Yuho sempat tersenggol oleh salah satu penari latar. Dia tahu musik tetap berjalan walaupun dia tidak memainkan musik sama sekali. Yuho sangat kecewa dan akhirnya dia meninggalkan panggung. Salute that. What about me? Kembali ke panggung, Lu mulai menyadari bahwa yang memainkan musik bukan Kai dan kawan-kawannya. Ditambah lagi banyak sorotan cahaya kepadanya, sehingga Lu berteriak sekeras mungkin. Sejak kejadian itu, berita tentang Duyung jadi simpang siur. Bahkan, di penangkaran anjing terlantar, mereka menemukan video CCTV saat Lu menggigit para anjing. Para penduduk menyadari Duyung sangat berbahaya. Jika mereka tergigit, tentu saja mereka akan berubah jadi Duyung. Selain itu, para anjing Duyung ternyata memakan ikan dari tambak ikan, sehingga saat diangkat, bukan berupa ikan hidup, tapi tulang ikan hidup. Semua tulang ikan yang tidak mati ini bahkan berkeliaran di mana-mana. Di malam hari, pengumuman hilangnya Yuho muncul. Para petugas mencari Yuho di mana-mana. Mereka malah menemukan handphone Yuho di air. Nenek Tako menyimpulkan bahwa Yuho dimakan oleh Duyung. Karena ayah Yuho sangat menyayangi Yuho, dia ingin malam ini juga Lu ditangkap. She has Yuho. Setelah Lu tertangkap, ternyata Yuho berada di rumah Isaki, broadcaster kota Hinashi. Dia hanya ingin menenangkan diri di sana. Saat sedang berbincang, Isaki menemukan berita tentang penangkapan Lu akibat berita matinya Yuho karena Lu. Mendengar hal itu, Yuho sangat panik dan segera mendatangi tempat penyingkapan Lu. Terlihat Lu sangat ketakutan, tapi kakek Yuho meragukan Lu pelaku hilangnya Yuho. Tidak lama datang ayah Kunio mencoba menghentikan tindakan ayah Yuho, karena jika sesuatu terjadi kepada Lu, maka seluruh kota akan terkena kutukan Hokage. Akan tetapi untuk bisa menyampaikan pesan saja sangatlah sulit, karena ayah Kunio malah dilarang masuk. Keadaan ayah Yuho sudah tidak terkendali. Dia sangat-sangat kesal dan memutuskan membuka penutup langit-langit agar cahaya matahari masuk. Is she gonna be My baby! Jeritan Lu ini tentu saja terdengar ayahnya yang sedang melakukan rapat di sebuah tempat. Ayah Lu berlari begitu saja, tanpa menghiraukan tubuhnya yang mulai terbakar. Now's a chance! Setelah kejadian siang hari itu, lonceng yang menutup Lu dan ayahnya terus disinari cahaya yang hampir mirip dengan matahari. Tapi tidak lama air sedikit demi sedikit naik. Inilah kutukan Hokage. Kutukan itu benar-benar terjadi. Kunio mencari Yuho dan dia segera mengajak Yuho untuk mengumumkan bahwa dia tidak mati agar masyarakat tidak membenci Duyung. Selain itu, siapa tahu bisa membujuk Kai membantu menyelamatkan Lu.
Mendengar Lu dalam bahaya, Kai segera pergi menuju tempat penyekapan Lu, dan di sanalah dia juga bertemu dengan Yuho. Hey! Sesampainya di gerbang, Kai dibantu oleh ayahnya dan kakek Yuho. Mereka setuju bahwa Duyung tidak berbahaya. Kai pun segera naik ke atas untuk membuka pintu air. Setelah berhasil membuka pintu air, Kai memainkan musik dan itu memicu ayah Lu untuk kembali terbangun. Tapi tindakan mereka ini segera dihentikan petugas. Walaupun ayah Lu dan Lu sudah keluar, mereka tidak berkutik sama sekali karena ada cahaya yang mirip seperti sinar matahari. Yuho memerintahkan para anjing duyung untuk menyiram semua lampu. The same properties as the sun, so you can't use... No! Get the nets ready! Catch those kidnappers! Setelah berhasil melarikan diri, ayah Yuho masih ingin mengejar. Akan tetapi, para pekerjaannya melihat air semakin naik. Mereka memutuskan untuk putar arah. Lebih baik mementingkan menyelamatkan keluarga dibanding mengikuti obsesi ayah Yuho. Air banjir ini hanya memenuhi kota saja, tidak dengan wilayah lain. Itulah ciri-ciri dari kutukan Hokage. Semua orang segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Ketika yang lainnya sedang mengungsi, kakek Kai menyadari bahwa ibunya saat dulu ternyata sudah menjadi duyung. Teringat dari kejadian ayah Lu dan Lu siang tadi. Kembali kepada Kai dan yang lainnya, kakek Yuho dan ayah Kai menjemput mereka menggunakan helikopter, sedangkan Lu memutuskan untuk membantu penduduk mengungsi. Melihat keberanian anaknya, ayah Lu ikut memanggil duyung lainnya untuk membantu penduduk. Saat Lu sudah semakin dekat dengan kota, Nenek Tako datang berniat menyerang Lu. Tapi semuanya terhenti saat ada duyung yang menghentikannya. Ternyata dia adalah kekasih Nenek Tako yang tenggelam. Kekasih Nenek Tako ini diselamatkan oleh duyung sehingga dia tidak mati. Kekasih Nenek Tako pun mengajak Nenek Tako untuk ikut dengannya. Sedangkan di kota, Lu dan duyung lainnya memulai evakuasi para penduduk satu persatu. Karena penduduk kota sangatlah banyak, Lu dan para duyung sangat kelelahan, sedangkan matahari sudah mulai terbit. Kai pun meminta untuk diantarkan ke Pulau Putri Duyung. Dia akan memainkan sebuah lagu dan lagu itu cukup membangkitkan semangat untuk Lu dan para duyung. Mereka bahkan mendapatkan kekuatan untuk bisa menyingkirkan banjir di tengah kota. Air yang didorong menuju karang Hokage menyebabkan reruntuhan sedikit demi sedikit. Tapi usaha ini masih sulit karena matahari mulai memancar lebih banyak lagi. Untungnya kakek Kai hadir membawa semua payung buatannya, dibantu penduduk lainnya. Para duyung diberikan payung juga agar mereka bisa menangkal matahari. Di tengah usaha menyelamatkan duyung, kakek Kai melihat ibunya yang kini seorang duyung. Ibunya menjadi duyung ternyata saat sedang mencari karang di laut. Ibunya tersangkut besi kapal dan dia tidak bisa bergerak. Untungnya duyung datang dan menyelamatkannya. Dan tidak lama karang Hokage pun runtuh. Banjir yang memenuhi kota sudah hilang. Kai segera berenang menuju Lu, mengucapkan bahwa dia sangat bahagia bisa bersahabat dengan Lu. Semua penduduk turut senang, akhirnya bisa menjalin persahabatan dengan para duyung. Akan tetapi, hilangnya karang Hokage berarti duyung-duyung pun sudah tidak bisa tinggal di sana. Dan benar saja, di tengah tarian, para duyung menghilang, termasuk Lu. Setelah kejadian hari itu, kota kembali normal. Sekarang matahari menyinari lebih terang, karena tidak ada karang besar yang menghalangi. Selain itu, Kai kini menjalani hidupnya dengan baik. Kini dia tinggal hanya berdua dengan ayahnya sejak kepergian kakek yang ikut dengan ibunya. Kai, Yuho, dan Kunio pun akan segera lulus dan melanjutkan pendidikan di kota yang berbeda-beda. Walaupun mereka tidak bermain band lagi, tapi mereka akan terus bersahabat. We are Siren! Rock on! Rock on! Selesai deh, sampai jumpa lagi ya di alur film anime selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau suka sama channel ini. Ja matane, arigatou gozaimasu.